Potsi Podcast Inklusi. We love, we care. Selamat datang di Potsi Podcast Inklusi. Bincang riang bersama Bunda. Episode 2. Assalamualaikum sahabat inklusi dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, malam. Semoga selalu diberi keberkahan, keselamatan, dan kesehatan selalu untuk para sahabat inklusi MIMPK Kartasura. Kembali lagi bersama Potsi Podcast Inklusi Bincang Ria dengan Bunda episode 2. Jadi di Potsi Podcast Inklusi ini merupakan wadah media sosial untuk para ayah bunda berbagi pengalaman, ilmu, bincang ria mengenai keseharian ayah bunda yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang lebih sehat untuk para ustadz dan ustazah dan juga para wali murid inklusi MIMPK Kartasura. Nah, pada episode 1 kemarin kita kedatangan narasumber Bunda Kinara yang sangat hebat. Dan hari ini teman-teman, kita kedatangan bunda yang juga tak kalah hebat. Mari kita sambut Mami Arya. Hai sahabat inklusi, We love, we care. Halo, kenalin Ustazah dengan Aziza. Yang saat ini Ustazah mendampingi Arya di kelas 6A. Say hai Arya. Hai. Nah teman-teman, sekarang yuk kita kenalan sama Mami Arya. Hai. Ini mungkin boleh bisa diperkenalkan Mami Arya ini siapa namanya, kemudian alamatnya di mana, dan kegiatannya saat ini apa? Ya, siap. Sahabat inklusi, nama saya Dewi Tarini. Saya maminya Arya atau bundanya Arya. Alamat tinggal kami adalah di Belundukan Regensi 1, di daerah Belundukan, Colomadu, Karanganyar. Ya, lumayan rada jauh kalau dari sekolahan ya, Bos. Saat ini saya berkegiatan sebagai karyawati di sebuah perusahaan swasta. Nah Mi, ini kan masih dalam suasana lebaran gitu ya, masih dalam bulan-bulan Idul Fitri juga gitu. Nah kalau dari Mami dan keluarga sendiri kemarin ada mudik atau liburan kemana gitu? Nah, kebetulan untuk tahun ini kita mudiknya itu yang dekat-dekat aja, Us, ke wilayah Yogyakarta. Kebetulan di sana saya kan masih ada Bahti dan Bakungnya Arya di Jogja. Jadi kita kemarin mudiknya ke Jogja. Kita ketemu sama ponakan, terus saudara-saudara juga di sana. Kita halal-bihalal di sana. Arya seneng nggak ke Jogja kemarin? Seneng. Ada ketemu siapa di Jogja kemarin? Ada siapa di sana? Tapi selalu Arya Waktu ke Jogja, ada ketemu sama siapa? Mama. Oh ya, ketemu mama. Jadi manggil Mbak Tinya itu mama. Terus kalau manggil Mbak Kungnya kan bapak. Ya, kalau manggil Mbak Kungnya bapak. Gitu. Seneng nggak? Seneng ya. Terus ada jalan-jalan ya di sana. Kita Kemana tuh? jalan-jalan ya? Kita jalan-jalan ke Malioboro hari pertama. Terus kita jalan-jalan juga ke daerah Kanurang. Wah, suasananya ya memang sih banyak lah orang yang pada berlibur ya karena apalagi Jogja kan termasuk tempat wisata yang diminati ya gitu. Macet gak di perjalanan Solo Jogja nih? Kalau kita selalu menyiasati waktu, jadi kita berangkatnya itu yang pagi saat orang tuh masih belum banyak yang pada keluar kan gitu. Jadi kita alhamdulillah nggak terlalu kena macet, cuma pas pulangnya itu kita agak sedikit macet, walaupun padahal kita udah menyiasati waktu, kita pulangnya itu jam 10 malam gitu. Tapi ternyata ya lumayan padat dikit lah gitu. Kayak Mi, ini kita masuk ke acara inti ya Mi ya. Mungkin nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan kepada Mami yang mungkin nanti juga
Mami bisa sharing ke teman-teman, ke ayah bunda juga gitu ya. Ya, insya Allah saya jawab. Untuk yang pertama ini, bagaimana Mami gitu ya sebagai orang tua dari Ananda Arya ini sendiri untuk cara mengatasi ketika Arya ini moodnya sedang tidak baik gitu, atau mungkin ngambek, rewel seperti itu. Nah, itu gimana Mami untuk bisa mengatasinya? Nah itu Gimana? PR yang paling luar biasa sampai sekarang yang harus tetap kita mau istilahnya improve ya. Kadang-kadang anak-anaknya kan mudah bosan. Kalau misalnya pas Arya lagi moodinya kurang bagus ya kita pasti mengarahkannya apa nih hal yang sangat dia minati gitu, istilahnya yang bisa langsung bikin dia menarik gitu kan. Biasanya tuh suka saya ajak bercanda, terus kalau misalnya sekarang nih dia kan lagi senengnya basurian. Iya ya. Jadi kadang-kadang ya kita tuh untuk menaikkan moodnya ya kadang-kadang ya itu saya suka nanya-nanya lah tentang basuri. Nah nanti tuh dia langsung bisa jawabnya dengan antusias gitu. Oh ini loh ini gitu. Ya, jadi saya cari kira-kira apa nih hal yang kira-kira bisa menarik hatinya Arya untuk meningkatkan moodnya lagi gitu. Berarti dengan ini ya, selalu mencari sesuatu apa sih yang sekarang lagi disenangi Arya gitu. Karena anaknya itu mudah bosenan, gak cuma moodnya doang yang naik turun, tapi dia kan moodnya tuh terlalu cepat. Hitungannya itu bisa per menit, istilahnya bisa per jam gitu. Terlalu cepat kadang-kadang moodnya. Ya seperti itulah. Itu dilakukan baik ketika di rumah maupun di luar rumah, ketika mungkin lagi di mana saja, karena dia punya moodinya itu bisa di mana saja gitu. Ya misalnya pada saat kita lagi di luar kegiatan outdoor gitu ya, ya kadang-kadang tiba-tiba dia ngambek gitu. Entah karena apa sesuatu nanti dia tiba-tiba gitu, kayak tantum gitulah. Ya itu kadang-kadang kita memang harus punya trik sih gitu, karena kan yang memahami anak kita ya kita sendiri gitu. Jadi ya kita yang lebih ngerti lah celah-celahnya gitu. Yang kayaknya laginya senangnya kesini nih, udah kita arahkan ke sini yang kira-kira bisa dengan menarik perhatian dia lah gitu. Biasanya nih untuk intensitas moodnya Arya jelek gitu ya, kurang baik, itu apakah cukup lama nih? Enggak sih sebetulnya, asal kita bisa marahin dia bisa langsung, moodnya itu bisa langsung baik gitu loh, kembali ya biasa lagi gitu loh. Dan kita kayak ya terus Aziza lah atau shadow teacher yang lain ini kayaknya itu saya salut lah sama shadow teachernya Arya ini yang bisa membangun moodnya Arya untuk kembali istilahnya kembali baik gitu ya. Dari dia ngambek, tiba-tiba entah kadang-kadang nangis apa gitu kan. Kamu saja tahu sendiri lah seperti apa gitu yang luar biasa lah. Iya. Kita perjuangannya untuk caranya membalikan moodnya gitu ya. Gitu. Karena kita gimana mau belajar kan kalau moodnya pas lagi kurang bagus. Iya. Iya. Kemudian kalau dari Mami sendiri gitu ya yang membesarkan Arya ini, kira-kira apa tantangan terbesar gitu yang Mami rasakan, yang Mami hadapi gitu? Tantangan terbesar saya adalah kalau istilahnya itu, jadi kalau menurut saya tuh Arya itu kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menemukan istilahnya kalau ada benang itu ya, kita bisa kliknya lah istilahnya, kliknya itu kita bisa dapat aja. Nah itu Arya itu istilahnya tuh nalarnya itu dia bisa jalan gitu ya. Cuma ya memang kadang-kadang kan dia agak seperti ada kepotong gitu loh, seperti itu. Terus kesulitan saya adalah juga
dalam hal berkomunikasi ya. Arya itu kan belum bisa berbicara secara struktural gitu. Jadi SPOK-nya itu kan dia belum bisa gitu ya usia. Kadang-kadang orang itu nggak paham gitu yang dibicarakan Arya itu apa, yang diomongin Arya itu apa gitu. Kalau orang tuanya sih ya ngerti yang dia maksud apa gitu. Kadang-kadang jadi kita kayak menerjemahkan gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu terus menerus gitu. Anak saya tetap harus bisa yang namanya berbicara secara struktural. Nah, kalau dulu Arya masih saya terapiin terapi bicara gitu. Cuma kan karena kebetulan sekarang jam sekolahnya itu kan sampai sore. Nah, anaknya kan juga kalau udah capek atau gimana, kalau misalnya terapi itu kadang dia suka malah jadi ngambek-ngambek gitu. Akhirnya malah nggak fokus. Saya kadang kasihan sama guru terapinya gitu kan. Ya jadi agak kesulitan juga gitu. Nah, kadang-kadang kan saya juga kalau pas pulang kerja dampingi dia terapi, kadang-kadang juga kita juga suka jadi ikutan emosi gitu loh. Jadi bukan yang bikin anaknya apa namanya bisa belajar gitu ya di terapi itu, malah akhirnya anaknya jadi malah takut gitu karena kita omelin gitu kan ya, seperti itulah. Jadi kendala yang kedua adalah bagaimana caranya biar Arya itu bisa berbicara secara struktural dan bisa menyampaikan apa yang dia inginkan gitu, apa yang dia mau, apa yang dia maksud ke orang lain. Itu sih saya kendala yang paling gitu ya, PR banget lah gitu, seperti itu. Oke, berarti bagaimana untuk ini ya, melatih terus menerus gitu ya, tak henti-hentinya terkait dengan komunikasinya dia. Nah, pengalaman yang tak terlupakan yang Mami rasakan ketika bersama Arya akan Apa ya pengalamannya? kan banyak tuh, sering camping ya kan? Biasanya kita tuh kegiatannya outdoor tuh, seringnya camping. Sebetulnya tuh kalau kegiatan outdoor gitu ya, yang senang itu mami papinya sih. Kalau Arya itu senang, tapi dia senangnya itu kalau misalnya pesertanya banyak gitu, jadi dia kan bisa bersosialisasi gitu ya. Kalau misalnya cuma bertiga itu kadang-kadang ya itu moodnya suka aduh cepat banget itu moodnya ya. Pengalaman tidak terlupakannya sebetulnya ya, ada sih pengalaman, tapi bukan pengalaman yang istilahnya menarik hati ya. Jadi terakhir kemarin saya camping itu kan itu kondisinya masih musim hujan. Terus yang mau camping itu sebenarnya orang tuanya, anaknya itu kurang minat sebetulnya. Dan kebetulan, tapi setelah di perjalanan sih anaknya senang-senang aja. Cuman ada pengalaman yang sebetulnya saya ada rasa bersalah juga ya dengan Arya. Jadi pada saat itu ternyata cuacanya itu agak ekstrim, hujannya itu sangat luar biasa. Hujan itu lebat sekali, terus hujannya nggak cuma hujan, jadi angin gitu. Sampai tenda kita tuh goyang gitu kan, tiup-tiup angin gitu. Terus curah hujannya cukup tinggi, terus juga sampai agak banjir dikit lah gitu, tapi nggak masuk. Nah, di saat itu ternyata Arya itu benar-benar ketakutan gitu. Nah, efeknya adalah saat sekarang kalau misalnya hujan dan ada gulung atau bagaimana, itu anaknya langsung ada rasa takutnya sangat luar biasa. Jadi yang tadinya sudah mulai agak sembuh, akhirnya sekarang kambuh lagi dan lebih apa ya istilahnya itu, paniknya itu lebih meningkat gitu loh. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan dan saya agak cukup menyesal. Jadi ya mungkin ini bisa jadi sharing juga buat para orang tua ya, maksudnya tuh ternyata kegiatan yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu menyenangkan bagi anaknya, terutama pada saat dia memang belum siap gitu. Jadi ya kadang kita tidak perlu terlalu memaksakan. Nah itulah
sampai sekarang pengalaman itu tak terlupakan dan istilahnya sangat membekas di saya gitu ya. Efeknya itu ke Arya seperti itu. Ya mungkin kalau orang-orang mungkin pengalaman tak terlupakannya yang membahagiakan ya, kalau saya agak cukup ekstrim pengalaman tak terlupakannya, yaitu ternyata membuat trauma Arya. Akhirnya yaitu untuk kalau ada hujan jadi lebih takut lagi, dia sering tutup kuping, gak nyaman lah istilahnya. Ya mungkin di sekolah juga pengaruh kali ya, kalau misalnya ada hujan mungkin dia langsung ekspresinya itu takutnya luar biasa gitu. Ya Mi, kalau di sekolah sendiri dia Mi, jangankan hujan Mi, mendung itu dia sudah mulai Langsung panik ya. iya gelisah Ya, itulah. mendung Iya, seperti itu. Itulah. Saya rada menyesal. Yang Mi, tadi kan Mami sempat sampaikan kalau misalkan anaknya belum siap gitu ya, meskipun itu kegiatannya menyenangkan bagi orang tuanya, tapi mungkin bisa dipikirkan ulang seperti itu. Nah, kalau dari Mami sendiri nih, ketika merencanakan misalnya itu kan kegiatan outdoor yang perlu menginap gitu ya di luar, itu biasanya Mami mempersiapkan areanya ini apakah disonding dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Iya. Akhirnya kita kalau misalnya sekarang itu lebih seringnya kita sounding dulu. Jauh-jauh hari itu kita kasih tahu ke anaknya, ya kita camping yuk. Enggak mau. Ya udah, tapi kita nggak perlu maksa gitu. Misalnya, ya kita olahraga yuk. Nah kalau olahraga ini terus terang harus agak dipaksa dikit gitu. Karena kalau misalnya ngikutin kemauannya Arya ya nggak akan agak sulit lah gitu ya, karena dia kan lebih senangnya mager. Iya, ada senang mager kan? Senang mager. Tapi Arya Kalau bangun tidur senangnya mager dia gitu. Jadi kadang papinya itu yang paling rajin sih kalau untuk kegiatan-kegiatan olahraga, terus ngajak istilahnya jalan-jalan motoran gitu ya. Kalau Arya bilangnya touring ya. Touring. Deket ya. Touring. Iya, itu kalau bilang gitu saya touring sambil basurian ya. Terus kamu seneng nggak? Seneng. Seneng banget ya, seneng. Ya kayak gitulah kegiatannya gitu. Pokoknya yang kira-kira kegiatan itu yang bisa menyenangkan hati Arya gitu. Istilahnya itu udah kayak berbentuk ribet lah. Misalnya pas dia tuh berprestasi apa gitu ya, ya kadang-kadang iya kita ini yuk gitu. Misalnya kan dia, ayo Mi, kita pergi misalnya, udah kita pergi gitu. Ya pokoknya sekarang sih lebih ke anaknya aja gitu. Berarti ini yang untuk bunda-bunda juga di rumah gitu ya, juga perlu disesuaikan nih dengan anaknya ini. Maksudnya kalau memang itu kegiatannya positif gitu ya, mungkin bisa agak dibujuk gitu ya, agak didorong gitu ya, untuk bisa melakukan seperti Arya ini, perbanyak gerak gitu ya, biar gak mager gitu, seperti olahraga bersama papinya gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada kegiatan-kegiatan gitu ya yang istilahnya mungkin itu agak memerlukan persiapan yang cukup banyak gitu ya, yang cukup matang gitu, mungkin bisa dipersiapkan secara jauh-jauh hari gitu, supaya tidak hanya menyenangkan, kegiatan menyenangkan untuk ayah bundanya, tetapi juga untuk anaknya gitu. Itu ya, Iya, betul. Nah nih, tadi kan juga Mami sudah sampaikan Mami mempunyai tantangan dalam menghadapi Arya gitu ya. Nah, selama ini gitu ya, siapa nih orang yang menjadi penguat Mami dalam istilahnya kesehariannya ini menemani Arya, kemudian tumbuh besarnya Arya juga Mami berada di dalamnya gitu, siapa yang menjadi penguatnya Mami? Yang paling utama sih, yang pertama adalah tetap Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena kita memang bisa pasrah itu pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi saya selalu bersandar ya kepada Allah. Itu yang paling pertama ya, yang mensupport saya gitu ya. Pertama saya kalau misalnya ada apa-apa pasti saya doa gitu.
Arya bisa tumbuh kembang sebagus ini juga berkat doa-doa yang saya panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali yang sudah dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah keluarga inti, ibaratnya suami saya itu sangat mensupport tumbuh kembangnya Arya. Jadi Arya itu dulu itu Arya itu kan saya titipkan di penitipannya, istilahnya tiket gitu ya. Nah itu tumbuh kembangnya sangat berbeda sekali pada saat ketika ditangani oleh papinya. Jadi tumbuh kembangnya Arya itu benar-benar pesat waktu dipegang oleh papinya itu. Mungkin karena dia kan sama-sama laki-laki ya, jadi sifat kelelakiannya tumbuh gitu loh. Terus anaknya itu lebih cepat mandiri. Ya memang harus ada yang berkorban di dalam keluarga itu. Kalau misalnya kita memang ingin fokus ke tumbuh kembang anak gitu, karena memang kan anak-anak spesial seperti ini kan memang butuh perhatian yang lebih khusus gitu. Ya setiap orang pasti beda-beda ya gitu. Cuma kalau saya kemarin sih istilahnya ngambil keputusannya ya seperti itu. Jadi anak ini harus ditangani oleh keluarga intinya gitu. Saya atau papinya harus fokus, memang harus ada yang fokus gitu. Nah, terus yang ketiga adalah keluarga besar kami berdua ya, maksudnya keluarga besar saya, keluarga besar papinya Arya gitu. Dan ya luar biasa, maksudnya itu dalam artian pada saat saya harus istilahnya menerima gift dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai berbedanya Arya gitu ya dengan yang lain-lainnya, itu ya support dari orang tua saya, orang tua dari suami itu sangat luar biasa untuk apa istilahnya itu membuat mental kita lebih kuat gitu loh. Nah, jadi pada saat itu kita istilahnya yang tadinya kita kaget ya, istilahnya kan kita wah dikasih sesuatu yang kita sama sekali tidak kepikiran gitu ya. Nah, terus saat itu ya memang orang-orang terdekat itulah yang mensupport kita, dan itu memang benar-benar pengaruhnya sangat luar biasa gitu. Dan itu yang menguatkan saya dan suami saya untuk mendidik Arya gitu. Terutama juga sekolahan, nah itu berperan sangat luar biasa di pendidikannya Arya ya. Dan saya sangat berterima kasih dengan MPK Pasasura gitu. Jadi Arya itu banyak sekali terbantu oleh orang-orang yang memang ikhlas ya untuk membantu Arya gitu. Dan saya sangat-sangat berterima kasih gitu ya untuk ya istilahnya kalau bahasa Jawa mentas apa tuh? Mentas. Istilah itu Arya itu ya sampai bisa ikut ajang lomba gitu ya. Itu kan kalau bukan dukungan dari guru-guru inklusi ya mana mungkin lah gitu loh anak saya bisa ada prestasinya gitu, sampai dia pernah memenangkan lomba menyanyi gitu kan. Terus dia juga kalau tampil di panggung juga penuh percaya diri gitu. Wah, dukungannya sangat luar biasa lah dari MPK Pasasura. Nah teman-teman, kita juga kedatangan satu lagi nih dari papinya Arya. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayahnya Arya. Papi dong. Nah ini teman-teman, papinya Arya yang
setiap harinya menjemput Arya, dan saya selalu laporan gitu ya tentang kegiatannya Arya bagaimana, kesehariannya bagaimana gitu ya. Ini kalau Arya misalkan bagus, laporannya bagus, tapi kalau lagi kurang baik ya tetap dilaporkan apa adanya gitu, karena supaya menjadi catatan gitu ya bagi Papi, nanti juga biar nanti di rumah akan lebih dikasih pesan gitu ya, atau diperbaiki lagi gitu ya, Ri ya. Betul gitu ya. Jadi biar kita ada sekali keterkaitan untuk perkembangannya si Arya sampai sejauh mana selama 1 hari ini kita bisa tahu. Oke. Nah, untuk Mami dan Papi sendiri gitu ya, apa pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada Arya ini? Mungkin bisa dari Mami terlebih dahulu. Kalau pesan dari saya, satu, kita harus banyak-banyak sabar yang sangat luar biasa untuk menghadapi anak yang memang sangat spesial. Terus yang kedua, harus benar-benar ikhlas menerima kenyataan bahwa anak kita ini memang berbeda. Kadang ada juga orang tua yang masih tidak mau menerima kenyataan bahwa anaknya itu memang berbeda, dan mereka tetap maksa kalau anaknya itu bisa diperlakukan seperti anak-anak pada umumnya. Jadi kita harus sadar gitu, kalau memang anak kita berbeda, dan kita harus benar-benar ikhlas dalam mendidik anak kita. Yang ketiga adalah kita ya harus kuat, karena pandangan masyarakat itu belum semuanya bisa menerima. Dalam artian ya pandangan-pandangan aneh itu pasti kadang-kadang selalu ada ya, terutama pada saat kita bersosialisasi. Kalau orang-orang sekitar kita mungkin sudah tahu kalau anak kita berbeda, tapi kalau orang-orang yang istilahnya masih baru kita temui dan kita baru kumpul bareng gitu ya, baru ketemuan gitu ya, mungkin mereka akan ada perbedaan sikap gitu, entah itu sikap negatif, entah itu sikap positif gitu. Nah, kita harus kuat, mental kita harus kuat di saat itu. Dan gimana caranya kita istilahnya cara kita tuh bisa menyampaikan ke orang-orang, walaupun kita tidak perlu istilahnya kasih apa ya kata-kata gitu ya, tapi cukup kita dengan sikap kita bahwa kita tuh istilahnya minta pengertian mereka gitu. Kalau misalnya anak kita ini memang berbeda gitu, entah gimana caranya, pokoknya pasti nanti ada jalan gitu. Gimana caranya biar mereka itu bisa menerima perbedaan anak kita. Ya itu sih untuk istilahnya saran dari saya, yang insya Allah kita bisa lebih agak maksimal lah ya untuk mendidik anak-anak kita yang memang berbeda. Itu ya Bunda, pesan dari namanya Arya sendiri. Mungkin bisa saya ulang lagi gitu ya. Yang pertama itu bagaimanapun kondisi anak gitu ya, bagaimanapun anak yang diberikan sama Allah gitu ya, cuma yang pertama harus sabar gitu ya menghadapi baik moodnya, baik dari perilakunya gitu ya. Nah, selain ada sabar gitu ya teman-teman, itu ada juga ikhlas gitu ya, menerima bagaimanapun kondisi anak gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada kuat menghadapi bagaimana pandangan orang di luar sana yang mungkin tidak bisa kita kontrol gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari Papi sendiri, pesan-pesan untuk ayah bunda? Kalau dari saya, dengan kondisi Arya, kalau saya bilangnya sih ini adalah anugerah yang diberikan kepada kami itu. Jadi tetap kita semangat terus untuk mengelola anugerah ini. Mudah-mudahan
kita support dalam perkembangannya untuk kedepannya, gimana anak ini bisa paling enggak mandiri seperti kayak teman-temannya, tidak mengharapkan 100%, bisa 70%, 80% kita sudah alhamdulillah. Itu terutama untuk si Arya, itu pesannya memberikan nasihat jangan berhenti, itu tetap kita orang bahasa Jawanya itu kita jangan sampai lelah mengasih nasihat ke anak, baik tiap hari, kalau setiap jam kadang-kadang juga kita ngasih pengertian ke anak, itu harus tetap diberikan sehingga kedepannya mungkin anak akan mengingat dari apa yang kita pernah sampaikan. Itu aja. Oke, nah itu ayah bunda ada tambahan nih dari papi gitu ya, untuk bisa menemani gitu ya atau mendampingi anak itu perlu support gitu ya, baik support dari keluarga inti, kemudian dari keluarga besar gitu ya, supportnya itu bisa dari mana-mana gitu ya, kemudian juga harus selalu dinasehati gitu, nggak pernah lelah gitu ya untuk menasehati, karena dengan anugerah ini ya yang tadi disebutkan papi itu, anugerah ini memang harus ada pengulangan gitu ya teman-teman, untuk setiap hari diulangi nasihatnya itu apa, untuk bisa supaya nanti kelak gitu ya, ketika nanti sudah besar itu dia akan terus mengingatnya gitu. Nah tadi sudah juga disinggung sama papi gitu ya, memberikan nasihat kepada anak nih. Kira-kira nih nasihat apa yang selalu papi sampaikan kepada Arya? Ya, sesuai dengan umurnya ya. Kalau saat ini tuh paling enggak kita Arya harus mandiri. Arya dengerin tuh. Mandiri, kemudian jangan mudah emosi, kemudian ngambekan, kemudian harus semangat dalam ya belajarnya, ya cara bermainnya dengan teman-temannya, lebih banyak senyum lebih bagus. Itu untuk Arya, biar nanti bisa diterima di lingkungannya dengan teman-temannya atau di lingkungan di mana dia berada gitu. Oh ya, dengerin pesannya papi, biar bisa lebih mandiri, nggak ngambekan, rajin sholatnya gitu kan, ibadahnya. Rajin sholat. Sekarang nih gantian nih, pesan dari mami apa nih buat Arya nasihatnya? Apa ya nasihatnya ya? Udah. Cepetan kasih tahu nasihatnya. Yakin mau dengar? Yakin. Nasihat mami buat Arya adalah satu, sholatnya itu diusahakan tepat waktu dengan ke masjid. Yang kedua, bacaan sholatnya dihafalkan lagi. Terus sebelum sholat itu kan kita harus wudhu. Nah, wudhunya yang tertib. Terus sholatnya juga yang tertib. Ya atau iya? Iya dong. Ya, mami sih cuma maunya nih ya, Arya itu sholatnya diperbaiki. Itu aja nasihat mami. Kalau banyak-banyak nanti Arya pusing. Duduk sambil. Iya. Nah kan, Arya udah lihat kan videonya tuh Dodo Syamil bagaimana sholatnya, Lagi. terus wudhunya bagaimana, wudhu cara Nabi, sholat cara Nabi. Kan Arya udah lihat tuh videonya Dodo Syamil. Gimana? Arya sebenarnya duduknya konyol. Iya, ternyata konyol. Selalu bilang, Syamilnya aja ya. Syamilnya yang ditiru. Oke. Mama lah duduk. Arya sukanya Dodo nggak apa-apa, suka Dodo nggak apa-apa. Yang penting sholatnya. Tapi ya tetap diambil yang bagus-bagusnya. Oke? Boleh. Janjinya gimana?
Ini gimana? Ya, kemana? Telunjuknya. Sakit. Ting. Saya sejak ini sejak Kalau saja gimana? gini. Hah? Gini. Oh, begitu. Kan sudah mami jadi tunjuk, mami nggak tahu. Baru lagi toh. Oh, baru. Oh, baru. Tapi kalau janji bilangnya apa? Selain bilang in? Rewet. Iya bilang janji in. Insya Allah. Yang Berlaku janji. Insya Allah. Nah, itu harus komplit. Aku yuk. Mungkin ada lagi nih yang mau disampaikan. Yang kedua, harus nurut sama semua ustadz dan ustazahnya. Harus fokus dalam belajar. Iya. Nggak boleh ngeyel-ngeyel kalau Tuh. dikasih tahu. Ada yang mau dikasih tahu. Jawabannya apa? Iya, Us. Yang bisa. Nah. Ingat ya. Arya. Tahu. Ini loh teman kita nih loh, Arya tuh kayak gini. Siapa? Nah, ingat harus nurut sama siapa? Di sekolahan. Safi. Terus. Kalau saya sisa. Terus. Sawang. Terus Sawang. wali kelasnya Arya. Terus. Sandy. Wali kelasnya Arya. Saya Nah, semua. Pokoknya. Waduh, bingung. Ya nggak bingung, semuanya kan banyak. Emang Ini banyak. apa bingung? Kan Arya inget kalau Wah, kamu melek. satu. Kan kalau ketemu satu nyapa-nyapa. Buku Ramadan. Kok Iya. buku Ramadan yang diingat nih? Ada yang gitu suka nggak nyambung. Enggak, bercanda doang. Oh bercanda, teman-teman. teman-teman. Mana lagi ini suka guyon itu loh. Jadi kita harus tahu nih, oh ini lagi ngomongin apa, ternyata bercanda nih Iya, teman-teman. anaknya suka guyon banget ini. Oh, iya. Oh, ya. Dengar. Terus nasihatnya apa lagi ya buat Arya ya? Super Queen. Dengerin mami. Kalau Arya misal nih Dari dulu. ujiannya bisa dikerjakan dengan baik. Apalagi kalau bisa sampai betul nih jawabannya. Nanti mami kasih Reward. reward. Super Queen sama es krim. Kok nomor nyebutin produk ya? Jadi gini ya teman-teman ya, saya itu biar Arya rajin belajarnya kalau pas ujian atau kayak kemarin setoran gitu ya, itu pasti saya kasih reward ke Arya. Contohnya ini kayak kemarin nih pas setoran itu kan dia kurang 3 surat. Nah, setiap satu surat itu ada satu reward yang saya kasih. Iya kan ada 3 surat toh kemarin. Apa aja? Pertama kan apa? Surat apa? Asam. Bukan Asyam Asyam. sudah. Sudah. Apa? Kamu? Kafir. Afif. Terus Apa? Bahasa. terus Ada boleh. Iya. nah, itu tiga-tiganya itu saya kasih reward. Jadi misalnya karena Arya sukanya coklat, Ompong. jadi mau apa gigimu? Enggak. Enggak ya. Jadi reward yang pertama surat Mutafifin ya. Mutafifin itu Kangen. saya kasihnya coklat. Terus yang kedua surat apa ya? Abasa. Oh iya, Abasa. Terus saya kasihnya es krim. Ada itu penggemar es krim. Tuh. Jadi saya kasihnya es krim. Pas yang ketiga saya mix tuh. Dapatnya double. Coklat dapet. Es krimnya juga dapet. Seneng nggak? Kami semoga habis Maria. Enggak. Ya, Arya doang lo yang dapat kok. Seneng nggak kamu? Dikasih reward.
Seneng lah. Nah, selain reward, kalau ayah berbuat salah saya juga punishment, ya nggak ya? Iya. Di punishmentnya apa? Cu, Dan cu, Nah inilah teman-teman. sama mami kalau jangan. Cewek dong udah satu. Itu karena dari papinya. yang ini mah dia. Oh, apa yang jadi dong? Iya iya. Oh, apa ya? Ini mah diedit. Oh, apa itu ah? Yang bencana ini mah diedit ya, Ustaz ya. Lama-lama ngantuk udah mah. Tiru. Iya kan biar ada. Masa disebutin Ustaz si cewek lah. Enak bau. Nanti kekerasan fisik. Nanti Ustaz kita diomelin banyak orang. Dunia. Dulunya kalau nggak tertib ya dijewel. Kata papi. Suruh mami. Terus aja suruh cewek. Iya. Akhirnya Kalau ditampilkan baik. biar akhirnya itu Kayak lu sensor. kan lulus sensor. Nanti masuk ham. Kasihan Kasihan anak. Padahal yang nyuruh orang tuanya. Iya maksudnya selalu gitu. Oh orang tuanya membolehkan. Oh berarti. Padahal udah seizin orang tuanya. Canda. Akhirnya serius yang mana tuh? Terus. Ya pokoknya yang sholat lah, mami mah yang seriusnya tuh sholat. Sama nurut itu loh. Nah itu ya teman-teman tadi ada Masih tuh. ada tips gitu ya dari tambahan gitu ya dari mami. Ternyata nih untuk apa ya istilahnya supaya memberikan juga apresiasi gitu ya kepada anak gitu ya, itu bisa dikasih reward gitu ya. Itu rewardnya bisa sesuaikan dengan kesukaan anak gitu ya, dengan kegemarannya anak itu apa gitu ya. Kalau memang ayah bunda di luar sana tidak memperbolehkan anaknya makan coklat, ya tidak apa-apa gitu ya. Disesuaikan juga dengan kondisi anak itu seperti apa gitu ya. Mungkin dengan kegiatan di luar, misalkan ayo kita jalan-jalan ke taman gitu ya, ayo kita apa ya istilahnya mau main sepeda gitu ya. Kalau misalkan adik atau kakak nanti bisa apa istilah setoran gitu ya, hafal satu surat gitu, nanti ayah atau bunda nanti ajak kamu jalan-jalan deh gitu ya. Tapi juga perlu diingat nih ayah bunda, kalau misalkan tadi kan apresiasi untuk anak gitu ya, tapi juga jangan lupa nih ketika anak ini berbuat salah atau tidak nurut atau seperti apa gitu ya, perlu diberikan juga punishment supaya untuk memberitahu bahwa tidak selamanya gitu ya anak itu merasa senang terus gitu ya, bahwa keinginannya itu terpenuhi terus gitu ya teman-teman, gitu ya ya bunda. Nah nih Pi, ini tadi kan sudah ngobrol panjang lebar gitu ya. Nah kira-kira untuk di penghujung acara ini mungkin ada yang ingin Mami sampaikan? Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada BIM PK Kartasura yang sudah mau menerima Arya bersekolah di sini. Semoga kedepannya nanti banyak sekolah-sekolah inklusi di Indonesia yang disupport oleh pemerintah. Yang kedua, untuk para ayah bunda di luar, pesan saya adalah tetap semangat dalam mendidik anak. Jangan lupa kita selalu senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena biar bagaimanapun yang benar-benar bisa menguatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja pesan dari saya. Oke, kalau dari Arya mau bilang apa? Bilang ke kamera. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Lihat kamera dong. Arya. Dilihat itu kameranya dilihat. Oh iya, sorry. Tadi ya. Siap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan channel Arya. Makasih subscribe-nya.
Oke. Jangan lupa subscribe ya teman-teman channelnya Arya. Arya juga punya channel loh. Punya dong. Baru loh. Oh, punya baru. Videonya banyak enggak? Banyak. Banyak. Oke, nanti kita tonton bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa kunjungi ya. Channel aku, channel Adik Basuri. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman, ayah bunda tadi sudah banyak berbincang gitu ya dengan Mami, Papi dan juga Arya gitu ya. Nah, mungkin dari saya selaku moderator gitu ya di sini mungkin ada beberapa hal atau beberapa poin gitu ya yang bisa diambil gitu ya dari sepanjang perbincangan kita gitu ya. Yang pertama mungkin bisa gitu ya dalam tadi sudah banyak ngobrol gitu ya terkait dengan pengalaman orang tua dan juga anak gitu ya. Barangkali di dalam kegiatan bersama anak itu pasti Nah, itu tadi ya teman-teman, ayah bunda kita sudah berbincang gitu ya dengan Mami, Papi dan juga Arya gitu ya. Nah, mungkin dari perbincangan kita hari ini gitu ya, ada banyak poin gitu ya, beberapa poin yang bisa kita ambil gitu ya. Yang pertama, ketika berkegiatan bersama anak gitu ya, pasti di situ banyak pembelajaran gitu ya bagi seorang orang tua dalam menghadapi anak gitu. Nah, mungkin dari situ kita juga bisa memahami karakter anak itu seperti apa gitu ya. Kemudian tadi juga disepil-sepil terkait dengan tips untuk bisa menaikkan moodnya anak gitu ya, bisa dicari apa kegiatan atau apa hal-hal yang disukai sama anak gitu ya. Sama yang terakhir, jangan lupa kita gitu ya sebagai pendamping atau orang tuanya Arya gitu ya bisa memberi apresiasi terhadap apapun yang sudah berhasil dilakukan anak gitu. Kemudian yang terakhir, salam sahabat inklusi. We love, we care. Sekian dari Ustazah dan juga Arya Family. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.